Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Dengan pendeta Rainer Schoenemann. Pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan tema memberi sedekah yang menyenangkan Tuhan. Memberi sedekah yang menyenangkan Tuhan. Kita membaca dari Matius pasal 6 ayat 2-4. Matius 6 ayat 2-4. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Memberi sedekah yang menyenangkan Tuhan. Dalam Matius pasal 5 ayat 48 sebelumnya, Yesus tekankan bahwa kita semua dipanggil untuk menjadi sempurna, sama seperti Allah Bapa sempurna adanya. Artinya supaya kerohanian kita, ibadah kita bukan sekedar formalitas, tapi sungguh-sungguh lahir dari hati yang terdalam, bersifat murni, bersifat asli, dan sungguh-sungguh datang dari hati yang terdalam, dan bukan sekedar hanya pameran keluar, bukan sekedar hanya bersifat show secara rohani, atau hanya menunjukkan kerohanian, tapi sungguh-sungguh datang dari hati yang terdalam. Hal yang sama Yesus juga tekankan dalam pasal 6 ayat 1 sebelumnya. Dia katakan bahwa semua kewajiban agama kita, semua kebenaran, kebaikan yang kita lakukan haruslah dilakukan dalam sikap sungguh-sungguh murni di hadapan Tuhan, dengan tidak mencari pujian manusia, bukan sekedar formalitas, bukan sekedar hal lahiriah, tapi sungguh-sungguh datang dari hati yang terdalam. Dan di sini Yesus memberikan tiga contoh hal yang sering terjadi dalam kehidupan Yahudi pada waktu itu, di mana nampak kehidupan kerohanian dan ibadah, yaitu berkaitan dengan pemberian sedekah, berkaitan dengan doa, dan juga berkaitan dengan berpuasa. Dalam semua hal ini merupakan gambaran dari tiga jenis kerohanian, tapi menggambarkan semua jenis kerohanian kita seharusnya bukan berkaitan dengan hal formalitas semata-mata, tapi lahir dari motivasi yang terdalam dari hati kita. Yesus menggambarkan ketiga hal ini dengan cara mengkritik hal yang bersifat formal lahiriah semata, kemudian juga mengatakan bahwa apa yang dipamerkan pada akhirnya hanya mendapatkan hasil pujian duniawi semata-mata. Dan kemudian Yesus memberikan contoh bagaimana seharusnya kerohanian kita yang kemudian akan diterima oleh Tuhan. Yesus menjelaskan bahwa hal yang asli, yang murni, dengan cara yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan dari hati yang terdalam, itulah yang akan diterima oleh Tuhan. Dalam bagian di sini mengenai memberi sedekah, ada 4 hal yang ditekankan Yesus di sini. Yang pertama adalah memberi sedekah adalah kehendak Allah. Memberi sedekah adalah kehendak Allah. Ayat 2a. Di sini dikatakan apabila engkau memberi sedekah. Dalam bahasa asli lebih tepat dikatakan saat engkau memberi sedekah. Saat engkau memberi sedekah. Artinya memberi sedekah merupakan kewajiban, kebiasaan, hal yang normal, hal yang lumrah bagi setiap orang percaya, bagi setiap pengikut Yesus. Kita semua dipanggil untuk menolong orang miskin, menolong orang yang memerlukan pertolongan, dan juga memberikan sedekah. Dengan demikian, memberikan sedekah itu bukan sebuah pilihan, tapi merupakan sebuah kewajiban bagi orang Kristen. Bukan lagu pilihan, tapi lagu wajib. Saat kita memberikan persembahan sedekah itu, maka Yesus menekankan pentingnya memiliki motivasi yang murni dan juga cara yang tepat. Karena motivasi yang murni dan cara yang tepat itulah yang berkenan, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Hal memberi persembahan, hal sedekah kepada orang miskin, orang membutuhkan pertolongan, sudah sangat jelas dalam perjanjian lama, di mana sangat kuat ditekankan bagaimana dalam Ulangan pasal 15 ayat 11, Mazmur 41 ayat 1, juga Amsal 19 ayat 17 ditekankan pentingnya memberikan persembahan. Juga dalam perjanjian baru, Yesus sendiri menjelaskan dalam Matius 10 ayat 42
pentingnya memberikan persembahan kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Juga Paulus menjelaskan dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7 pentingnya persembahan. Juga Filipi 4 18 dan 19. Dan juga Yakobus menekankan dalam Yakobus 1 ayat 27 tentang pentingnya memberikan persembahan kepada orang-orang miskin. Dengan demikian, hal memberikan persembahan adalah hal yang biasa, hal yang lumrah, hal yang sudah seharusnya kita lakukan. Bersama-sama kita menanyakan diri kita sendiri, sejauh mana hal memberikan sedekah, memberikan pertolongan pada orang miskin sudah menjadi kebiasaan bagi kita, menjadi hal yang normal bagi kita, hal yang sudah terpatri dalam hati kita. Bersama-sama kita sungguh-sungguh menjadikan itu kebiasaan dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah motivasi memberi yang murni. Motivasi memberi yang murni. Dalam ayat 2b, di sini ditekankan bahwa sangat penting, Yesus tekankan sangat penting memberikan persembahan atau memberikan bantuan, memberikan sedekah dengan motivasi yang murni. Berarti motivasi yang bukan mencari pameran, bukan motivasi yang mau mendapatkan pujian, penghormatan dari orang lain. Di sini dikatakan jangan kita mencanangkan, artinya jangan kita membuat pencitraan, jangan kita berusaha untuk membuat sesuatu sehingga terlihat orang, bersifat show off, sehingga orang-orang kemudian menghormati, kemudian memuji kita. Jelas perbuatan baik kita juga akan dilihat oleh orang lain. Dikatakan dalam Matius pasal 5 ayat 14-16 juga ditekankan bahwa perbuatan baik kita juga akan dilihat. Tapi di sini Yesus berbicara mengenai motivasi. Apa motivasi kita yang terdalam pada saat kita memberikan sedekah, bantuan, pertolongan kepada orang lain? Dalam bahasa asli digambarkan, jangan engkau memakai trompet, jangan engkau kumandangkan bahwa engkau akan memberikan persembahan. Karena dulu biasanya pada saat ada bencana, ada masalah, kemudian ada trompet dibunyikan, orang berkumpul, dan kemudian orang memberikan sedekah, sehingga ada kesempatan yang besar untuk bisa memamerkan diri, menunjukkan kebaikan, sehingga orang semua lihat dan semua orang memberikan pujian. Yesus mau menjaga kita supaya kita jangan sampai memiliki motivasi yang salah dengan hanya mencari pujian orang. Nah, pujian orang ini digambarkan Yesus sebagai hasilnya telah diterima, upahnya telah diterima. Mereka telah mendapatkan pujian. Tapi model seperti ini tidak diterima oleh Tuhan. Ini merupakan sebuah peringatan yang keras bagi kita, bahwa bukan sekedar memberi yang menyenangkan Tuhan, tapi juga memberi dengan cara, dengan motivasi yang murni. Itu yang menentukan bagi Tuhan. Bersama-sama kita memeriksa motivasi kita saat kita memberi. Apa alasan kita mau memberi? Menyenangkan Tuhan atau mencari pujian orang lain? Yesus menyebut mereka yang memberi dengan cara pamer sebagai orang-orang yang munafik, atau orang-orang dalam bahasa asli Yunani artinya hipokrit. Hipokrit artinya seorang pemain, seorang pelaku yang berlaku seolah-olah. Bisa berlaku seolah-olah baik untuk tujuan yang buruk, juga bisa berlaku seolah-olah rohani, tapi ternyata dia tidak rohani dan dia sebenarnya menipu dirinya sendiri. Tapi juga bisa dalam arti bahwa dia pura-pura melakukan kebaikan dan beranggapan bahwa kebaikan yang dia buat itu sudah benar, padahal sebenarnya ditolak oleh Tuhan. Dan pengertian terakhir ini, bahwa dia berpikir bahwa tindakannya benar, itulah yang dikritik oleh Yesus. Karena berlaku memberikan persembahan sekedar untuk pameran, dipuji orang, berarti tidak benar di hadapan Tuhan, tidak diterima oleh Tuhan. Sebuah peringatan yang sangat keras dari Yesus di sini. Mari sama-sama kita memeriksa diri kita, sejauh mana kita sungguh-sungguh memberikan dengan motivasi yang murni. Yang ketiga adalah cara memberi tersembunyi dan tanpa pamer. Cara memberi tersembunyi dan tanpa pamer. Ayat 3 sampai ayat 4a. Di sini Yesus menjelaskan bahwa cara memberi yang benar adalah dengan cara tersembunyi. Bahkan dengan gambaran metaforis yang begitu indah, Yesus tekankan bahwa jangan sampai tangan kiri tahu apa yang diperbuat tangan kanan. Artinya sedapat mungkin, sejauh mungkin membuat kebaikan tanpa dilihat orang. Jelas bahwa pasti ada juga yang akan lihat, ada juga yang tahu, tapi motivasi kita tidaklah boleh agar orang lain melihatnya. Tidaklah boleh agar orang memuji kita, tapi sungguh-sungguh tujuannya adalah setersembunyi mungkin, sehingga tidak dilihat orang, sehingga motivasi kita sungguh-sungguh murni, bertujuan untuk menyenangkan Tuhan dan menolong orang
yang membutuhkan pertolongan. Karena ini hal yang sangat bahaya untuk kita manusia. Karena kita manusia sangat mudah terjebak dalam kesombongan, keangkuhan untuk mau dipuji, dilihat orang. Kita terjebak juga dalam kesombongan rohani, sehingga terlihat bahwa kita orang yang baik dengan memberikan banyak. Memberikan yang banyak adalah hal yang benar, tapi dengan motivasi yang murni, itulah yang menentukan. Banyak atau sedikit yang kita berikan, yang menentukan adalah motivasi kita yang terdalam. Dan sebaik mungkin, sejauh mungkin dilakukan secara tersembunyi sehingga tidak dilihat oleh orang lain. Yang keempat di sini adalah hasil memberi adalah berkat Tuhan. Hasil memberi adalah berkat Tuhan. Ayat 4b. Di sini Yesus tekankan bahwa Allah akan melihat pemberian kita yang tersembunyi. Allah akan melihat, karena Allah dapat melihat segala sesuatu, dan Dia akan melihat motivasi kita, Dia akan melihat cara kita, dan Dia pasti akan membalasnya. Dalam bahasa asli, membalas juga berkaitan dengan memberikan berkatnya, memberikan kebaikannya, baik secara jasmani maupun secara rohani, dalam kehidupan sekarang maupun juga kekal selama-lamanya. Artinya kita memperoleh kedamaian, sukacita, ketenangan, juga memperoleh kecukupan dalam kehidupan sehari-hari kita, tapi juga sekaligus kepastian kehidupan kekal. Dan di sorga Tuhan tahu apa yang telah kita lakukan, sehingga semuanya itu menyenangkan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, dan juga jadi berkat bagi orang lain, menolong orang lain. Di sini Yesus sangat tegas mempertanyakan setiap kita, dan ini bersifat sangat-sangat pribadi untuk setiap kita, untuk memeriksa masing-masing kita. Sejauh mana praktek kita memberikan sedekah bagi orang lain? Sejauh mana kita serius dengan mata yang terbuka melihat kebutuhan orang lain? Diakonia adalah hal yang sangat penting dalam pelayanan Kristiani. Bukan cadangan, bukan sesuatu yang sekunder, tetapi sesuatu yang sungguh-sungguh primer, yang utama, yang penting. Memperhatikan kebutuhan, apalagi kebutuhan sesama orang percaya kita, dan juga kebutuhan orang lain yang ada sekitar kita, dan juga dunia secara keseluruhan. Maka sejauh mana hal memberi bagi mereka yang membutuhkan, diakonia merupakan hal yang sungguh-sungguh terpatri dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sekaligus juga sebagai jemaat dan gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Yang kedua juga, sejauh mana motivasi kita murni dalam memberi sedekah. Apakah kita memberi supaya dilihat orang, dipuji orang, dapat penghormatan orang, atau kita memberi karena syukur kita, karena kepastian kita telah diselamatkan, karena kita tahu Allah telah memberkati kita, dan kita meneruskan berkat kita kepada orang lain. Memperhatikan mereka yang membutuhkan pertolongan dengan motivasi yang murni. Yesus rindu agar kita memiliki motivasi yang murni, bukan mencari pujian manusia, tetapi mencari penerimaan Allah, mencari pujian Allah. Yang ketiga, kita juga periksa diri kita masing-masing. Sejauh mana cara kita memberi. Apakah sungguh-sungguh tersembunyi, kita berusaha sejauh mungkin agar tidak terlihat, ataukah kita masih ada kecenderungan untuk mau pamerkan pemberian-pemberian kita supaya dilihat orang, dipuji orang, dapat penghormatan orang. Semua hal ini adalah hal yang sangat pribadi. Yesus di sini ingin memeriksa hati kita masing-masing, karena kerohanian yang Yesus inginkan dari kita bukan hal formalitas lahiriah yang bersifat luar, tapi sungguh-sungguh bersifat dari hati yang terdalam, dengan mencari kehendak Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan menolong orang dengan hati, motivasi, dan cara yang murni. Dan terakhir, kita boleh yakin bahwa hasil memberi kita adalah berkat Tuhan. Pasti akan memberkati kita dengan berkat-Nya secara jasmani, kecukupan pada dunia saat ini, juga untuk kehidupan kekal. Ada kepastian keselamatan, ada berkat rohani, ada kedamaian, ketenangan, sukacita yang Tuhan berikan, baik di masa kini maupun masa yang akan datang. Pemberian kita semuanya dilihat oleh Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kita. Kita semua dipanggil untuk memberi dengan rasa syukur, untuk memberi dengan sukarela, untuk memberi dengan motivasi yang murni, dan juga memberi dengan cara yang tersembunyi, agar tidak kita terjebak untuk memamerkan pemberian kita. Jangan kita terjebak dalam kesombongan, tapi sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan, kemuliaan Tuhan. Dan pada akhirnya kita boleh meyakini bahwa hasilnya Tuhan akan memberkati kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri. Berkat-Nya secara rohani, keselamatan, kehidupan kekal, damai, pengharapan, dan juga jaminan kehidupan sehari-hari kita juga akan Dia perhatikan.
Dia akan memelihara kita. Mari sama-sama kita memberi sedekah kita, persembahan kita dengan cara menyenangkan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.